Taiwan. Selain korban, bahkan yang korban sebelum apa jenis darah menetes ke bumi, ya, ketika disembelih korban sebelum darah menetes ke bumi, orang yang berkorban itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, bisa. Ya korban sampai yang masya Allah tak ini. Hah? Gak pun masya Allah. Gak bisa. Apa tunggal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah tak. Malah ni. Tenang. Lah aku tidak masalah. Tidak ada tak kayak ini. Ini bagian punya ini ya. Sunnah makan. Jangan khawatir seperti Esprit ini kalian Nabi orang wis amal yang paling dicintai Allah kecuali menyembelih korban. Di waktu itu tanggal 1 tanggal 10 tanggal 11 12 13 ayam tasyrik disunahkan sunnah muakkad. Tapi dibalik itu semua nanti aja iki sing seneng tok tak sampai nasihat marine sampean sing nggak enak ya. Tapi perlu ketahui kalau memang apa menyembelih korban yang hukumnya sunnah sudah disampaikan untuk sampai lali sampai ya, tidak sholat sampai ini ya, tidak sholat tapi boleh korban ya apa juga apa tidak apa tapi lagi kita jangan sampai lupa dengan apa yang disampaikan Allah dalam ayat fasolli li rabbika kemudian warkab fasolli mongko sholat ya, kita diperintahkan sholat dulu ini perintah Pak wajib ini fasolli li rabbika sholat li rabbika karena pengiranmu sholat karena Allah ini perintah wajib. Kemudian wan lek sholat wan lan korban tapi setelah sholat bisa diwalik ini jangan dibalik. Nah, inilah pentingnya kita harus tahu tafsirnya dan kita serahkan kepada ahli tafsir. Ini satu ayat ini Pak, fasolli li rabbika wanhar. Kalau kita tidak pernah ngaji teman wajib kabeh. Ini fasolli li rabbika kemudian wanhar lan korban. Ini sholat dulu baru berkorban. Gimana kalau kita balik? Tidak pas. Tidak boleh tak? Ya oleh aja apa ngelarang dari hukum ya. Gitu. Artinya ini sholat perintah wajib, kemudian udhiyah, kurban, nyembelih, baik kambing atau sapi atau kerbau, jangan enggak, atau unta, ya terserah. Baik lagi, wasolli li rabbika wanhar. Sholat, kemudian yang orang Allah, kemudian baru nyembelih korban. Cek nero, tak ojo diwalik, dan diwalik bahaya. Itu pertama. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Dzulhijjah berkorban. Kemudian sebaliknya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khususnya bagi orang yang sudah mampu, berarti orang yang sugih, wis lebih rezekine teko tanggungane, ancaman bagi mereka yang tidak mau udhiyah, yang tidak mau berkorban, diancam sama, enak-enak sama, ojo masya Allah, alhamdulillah dengan mudah, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yahdubanna musalla. Katanya Nabi, barang siapa yang baginya diberi rezeki yang wasi atau kelonggaran, artinya kelebihan rezeki,
walam yudhahi dan tidak mau berkorban. Pilih-pilih ya, kalau pandangan sudah nih, sudah diberi rezeki yang wasi, sudah ada kemampuan untuk berkorban, tapi walam yudhahi, tapi tidak mau berkorban. Bagaimana kata Rasulullah? Fala yaqrubanna musalla. Wong ojo parah-parah musola ing musola tempat sholat tuh diancam jangan sampai ya apa ya benar ancam sampai itu. Hadis lain fal yamut yahudian aw nasrani. Hadis lain mengancam Rasulullah Muhammad sallallahu hadisnya ancaman Allah gimana? Terserah awakmu katanya Rasulullah. Bakal mati Yahudi atau Nasrani. Ini ancamannya. Saking apa? Saking sunnahnya, saking sunnahnya sampai mendekati wajib bagi orang yang mampu tapi. Jadi hadis ini sudah jelas menunjukkan Allah Subhanahu Zat yang hakim, terus adil, bijaksana juga adil. Tadi diberi apa itu senang-senang doa amal yang paling dicintai Allah kecuali di bulan Dzulhijjah di lahir raya korban kecuali korban. Tapi enak-enak tapi tidak korban teman. Baliknya ketika ada kemampuan untuk berkorban kok tidak korban teman. Selesai sampai katanya Rasulullah tujuh para awakmu nok musola atau bahkan mati Yahudi Nasrani tidak ngurus itu. Masya Allah bila cuma dua mati Yahudi atau Nasrani wah Allah ya karim alhamdulillah sahabat masuk hadis itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Inilah khusus di bulan Dzulhijjah memang ibadah yang paling dicintai oleh Allah yaitu ibadah sosial. Ibadah sosial kan? Bukan? Terus ya sudah anak-anak langsung gede. Hanya gede kan? Itu mikir. Nih. Fala taqrubanna fala yaqrubanna fala taqrubanna shallana. Ini kan untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ketika jenengan semua jamaah ini khususnya yang belum berkorban, sekali lagi yang belum pernah berkorban dan diberi rezeki yang wasi, rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan berkorban. Dan wajibnya bukan wajib, sunnah muakkadahnya ya itu seumur hidup satu kali. Ada yang mengatakan ya ulama mengatakan ini khilaf, ada yang mengatakan dalam satu keluarga pun cukup satu, itu sudah tidak ada ancaman seperti tadi. Satu keluarga satu orang yang berkorban, yang lain sudah terwakili seperti ini. Paham nggak nih? Mungkin ini pengantar untuk dialog tanya jawab tentang korban. Monggo tetap melalui fikih pada syariat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk korban ini tidak wajib tapi sunnah muakkad. Tapi kalau sudah mampu, ancaman Allah, ancaman Rasulullah Muhammad SAW sangat dasar. Ini yang dapat saya sampaikan. Monggo mungkin ada yang mau bertanya, silakan masuk untuk moderator. Mas Handoko, monggo Mas Handoko. Sudah sampai ya ini teman driver itu Pak. Ya, izin Ustaz, kalau korban sebelum Idul Adha bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Kan malam takbir. Nah, malam takbir, kambing ini disembelih buat hidangan besok orang yang kurban panitia. Itu hukumnya gimana? Ini ada pertanyaan Bu, bisa Ibu jawab Ibu? Karena ini ada pertanyaan dari Mas Handoko.
bolehkah hewan kurban disembelih sebelum hari raya? Artinya dibelih dulu buat untuk orang-orang yang nanti apa Panitia itu berkorban untuk wanita korban. Jadi dibelih dhisik wis sadurunge riyo. Gitu ya? malam takbir. Ya. Sama takmir kan? Enggak malam takbir. Malam takbir, malam takbir durung riyo durung sholat riyo. Iya, wes takbir riyo jangan tapi durung sholat riyo. Iya, bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak? Bagaimana? Takbir sudah kau jawab Karena kan malam takbir itu Ustaz, karena malam takbir itu kambing disembelih satu buat panitia yang besok. Iya. Jadi pertanyaan, bolehkah hewan kurban? Dan ini terjadi loh ya, saya tahu terjadi. Bagaimana hukumnya kurban? Hewan kurban disembelih sebelum sholat Idul Adha. Dan itu untuk panitia jelas itu saja. Bagaimana? Boleh atau tidak? Hukumnya jelas tidak sah. Artinya kurban tadi tidak sah. Satu, berarti panitia wajib nijo apa maksud nijo? Penukar ganti rugi. Masuk panitia wajib ganti. Misalnya wajib ganti. Itu pertanyaan. Yang kedua, hukumnya tidak sah lagi lah, walaupun itu sudah disembelih waktu mari sholat id, tapi sembelih terus digawe mangane wong sing nyambut gawe panitia. Gak sah. Wajib, kembali lagi ini saya sampaikan, wajib panitia mengganti hewan korban. Bukan gitu caranya Pak. Kalau mau ada kelahnya ini. Kalau ingin panitia makan, ini ngomong daging kurban loh. Siji ambek daging sedakoan beda dengan kurban. Al-Hawi kan rencana ini 100, 200 itu kudu kurban. Ini sedakoan tak ada nih. Ora apa-apa itu mati dibelah sak durunge. Apa jenenge? Riyo pas belas iso enggak apa-apa, Ini sedekah namanya. Gitu. Cuma saja nilainya itu karena ada siarnya beda nih, siar cekne ketoke dhewe gitu nggih. Terus saya tahu Al-Hawin saya sungguh terus terang apa artinya seperti itu ya, dan minimal awak tidak tomat itu arep-arep ketika sudah tidak berkenan enggak aku nunggu oleh bagian nah gitu enak itu mahal lah siar nomor loro apa jenenge enggak kok sudah pikirnya awak bangsa bebas oleh udah oleh ya ini sama ini saya pun pernah seperti itu masalahnya Gak berpopo, lagi gara-gara kalau mereka tahu mak mereka, pucuk kamu tak kau, tidak apa-apa berkat memang loh, tak kau kafe mangan yang gini, kayak mangan tapi yang boleh ya, tidak tahu mak, senang tapi saya itu sebetulnya, saya yakin Pak Tejo Swaka ketika saya bawa anak istri tambah senang, saya yakin enak aku semoga Mbak Panggilan. Ya. Sudah paham Pak Andoko? Boleh. Ya, wajib panitia. Dan ketika disembelih walaupun model seperti itu tadi tetap tidak boleh, tidak sah. Wajib hijau. Yang boleh gimana? Caranya begini. Sembelih, setelah sembelih panitia langsung diomongin. Panitia apa nih? Wes iku wis tahe kok ngomong panitia sama nggak kayak bagiane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mari ngono. Wis bagi aku tak gawe mangane wong-wong. Sudah bagi wong 10 mau. Oke. Tapi ana mbeleh-mbeleh ngledenge kok dikek maneh. Lah iki carane. Kurang ngledenge kurang wis kena ngomong terus sing sedekah ngomong. Ayo carane iku oleh. Ini sah artinya tidak mengganti daripada kurban wong iku mau. Nggak boleh mentang-mentang Pak. Makanya panitia ini ibadah lagi, ini ibadah. Makanya al-ibadah bila ilmin tutup ilmu apa ibadah harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ditolak Allah.
jelas jelas. Orang masyarakat yang ngono iku. Ya sama saiki ya ngawur-ngawur. Wong setu apa sama saya? Iya nek ngomong logika tok. Kita tidak bisa waktu Bapak, harus kita ikut-ikut ulang. Jadi pahalanya pakai pahala sedekah ya. Sebagai diterima sebagai korban. Yang mana itu Pak? Bukan. Dapat pahala sedekah. Bukan betulnya masalahnya mengganti korbannya orang panitia tadi. Wajib mengganti nak. Wah orang kan ini. Siang lo ganjaran ini yang sing korban masalah kan. Lek korban itu juga kok sama nggih mangan-manganan. Maksud saya kan gini, itu kan tadi kalau ada yang panitia mengurusi nitipkan itu kan juga tidak boleh gitu. Dan terkecuali Mas Handoko sendiri mungkin yang punya kambing nggak apa-apa tak boleh. Oh iya. Nah, itu artinya lagi. Bukan korban tapi sudah. Pahala sedekah. Ya, enggak. Maksudnya tadi pertanyaan kita jawab sesuai dengan pertanyaan dulu. Tapi ada ini nanti pertanyaan lagi. Kalau misalkan saya yang pasrah ke masjid, kan masjid yang beli dulu ini kan salah. Nah, takutnya yang nggak konfirmasi saya yang ini, jadi kan nggak keterima toh baratnya. Ya Pak, ya Pak. Misalkan kasusnya saya yang korban saya serahkan di Alwi misalnya. Iya. Saya di sebelah dulu, saya kan nggak tahu. Sebelahnya malam takbir. Nanti kan nggak sah berarti Pak. Iya, lah urusan Al-Hawi sama orang-orang. Al-Hawi ngomong kan? Ganti. Dan keduanya kan ada Kalau aku dagangan apa bagus. ini ada juga lah ini. Jadi kan ada yang panitia jual beli biasa kan setiap korban sudah pesen takbir. Satu separuh lah. Terus sampai sebelum sampai tidak dilunasi. Ditagih angel, terus sampai dipilih. Ini apa tuh saya gitu? Wah, ngajak ribut itu Mas. Itu minta dikurban juga itu. Iya. Angel. Sing ustaz sing bingung iki. Yo, Nongkoi. Sampai setelah mau ditagih juga repot susah. Iki sing ngenes dagange. Saudara jangan sampai terjadi seperti ini menurut saya. Gila tapi ini. Oh baik Karim ya. Jadi kembali lagi tadi itu teknis seperti itu. Berarti kembali lagi niatnya sudah jelas. Terus tampilnya sudah ada panitia atau yang dipasrahin dipasrahin arbah tadi kan tidak tahu Pak. Itu kok utang atau enggak orang ngurus gitu. Terserah. Dalam segi akadnya untuk masalah tadi sudah sah. Masalah tanggungan, iki. Ya tetap tanggungan dong, ya. Sahnya sih sah, karena ikrarnya sudah jelas. Yo soalnya sono, urusan Allah Taala, urusan Allah Taala lah tapi secara syariat karena syariat tak eruh anda iku mau pakai uang ya apa itu, sering ngomong itu. Jadi lah, Masya Allah. Gini, kudu TL. Di sini jangan. Ya, aku senang ya. Dan ilmu seperti ini, dialog seperti ini jangan akan ingat betul biasanya gitu. Jadi sekali lagi caranya kita kalau ada panitia caranya dielak seperti itu boleh. Ya, itu boleh dong, malah katakan boleh. Begini dong lah ini di zaman akhir Pak. Kembali lagi inilah zaman akhir. Tidak boleh dapat orang sih nandani, gitu Pak. Orang simpatin nandani. Orang mau kalau suku ya enggak gampang gitu kan. Enggak gampang. Oke. Biasa sing ada tadi ku ya itu. Tiga impor dok. Ya beruntung lah iki repot maneh. Iya kan? Tiga impor sak omongan jenenge Resek. Bagian resekan bangke setengah kiloan. Podo-podongan kamu enggak melong. Nek tahu salah bagian apa jenenge? Bagiane ning kali ngomong apa jenenge? Babat. Wae lah iki. Ini memang ilmu dari Ta'ala uangnya. Tapi tetap setelah itu tergantung kita. Tapi secara syariat sudah saya sampaikan bisa seperti itu yang tuh paham Mas Handoko. Paham ya? Sudah cukup. Insya Allah Pak. Monggo. Monggo. Tanya nih, Monggo. kalau niatnya jual di mana korban
kurban sama Akeko katanya. Nah, Ada yang tanya. tak tunggu pisan. Ini umat barang. Allah ya karim ya. Ya ini ya ini penting. Bagaimanakah hukumnya? Kurban satu niat kurban, nomor dua niat akikoh. double. Bisakah niat seperti itu? Bisa, tergantung Bisakah niat pentingnya. seperti itu? Harus dua. Campur. Oh, Harus siapa? dua. beli sok kita akikoh barang korban pas korban rezeki itu ya. Gini. Untuk korban, ya. Untuk bab korban dan akikoh. Kenapa kok dipilah-pilah? Ya. Karena satu korban itu hanya untuk dilulhi. Orang iso sama niat korban saiki ya, saiki ora iso. Berarti sedekah. Jadi ini tertib. Korban ya korban. Akikoh ya akikoh. Karena begini. Ini semua sunnah Bang ya, ini semua sunnah. Tapi kalau sama tetap seperti itu, ya ini hilaf ada memang yang boleh ada. Tapi yang menurut kitab yang selalu saya pelajari tidak bisa. Ya akikoh, kurban ya kurban. Kurban hanya satu. Lah akikoh delok. Lek anak iku syariate ya loro, ya. Lek wedok anake ya siji. Itu pun kalau mampu balik mana itu sudah wajib bingung sampai bingung sampai utang ya karena takut karena masih dianjak anak saya masih apa murtad artinya digadaikan apa pengadaan anak itu artinya masih tergadaikan potong itu tergadaikan begini bapak ibu saudara yang saya hormati. Kok gak apa-apa yang akikoh ya? Akikoh ini memang anak itu tidak artinya tergadaikan. Kalau masa belum ditebus itu masih tergadaikan. Artinya anak ini ketika mati dalam kondisi sebelum balik. Saya mempunyai anak belum di akikoi kemudian belum balik dong ya sebelum balik kemudian meninggal mati sebelum balik tidak akikoi ini menurut tadi itu pun kalau misalkan mampu tidak mampu ayo artinya tapi ketika anak ini sudah besar sampai balik anak tadi solehah otomatis mendapat syafaat kedua orang tua utamanya dari anak yang soleh. Tidak salah paham. Masih kurang ngoten. Mak itu akikoh sampai ping 7 tapi anak dadane sumur sana mana alhamdulillah. Akikoh masuk ke akikoh mana orang ada akikoh sampai anak model-model yang syukur. Ya itu kok ono. Cukup itu. Ya, tidak cukup. Makanya begini, saya sangat terharu dan sangat tidak setuju sekali melihat fenomena yang ada. Kayaknya ini kalau memang akikoh, ya, akikoh khususnya, ya, sampai didatangnya kiai, ustaz, habaib, semuanya. Kayaknya kan memihak sama yang Ta'ala ini memihak sama orang yang kaya saja berarti kalau itu. Sementara yang nggak punya kan nggak wajib, nggak akikoh, kan sangat gampang sih, ya kan? Artinya apa? Mencetak anak soleh bukan hanya itu jalannya, dan itu sangat tidak cukup. Sekali lagi saya sampaikan, sangat tidak cukup secara syariat untuk hanya berdoa dan ambil akikoh, jangan dungakno menutup. Awak dia tidak boleh dungo. Ini penggawaan orang sugih biasa. Ya. Penggawaiannya orang sugih.
gampang tapi tak nyokok pangeran, nyokok biayai, nyokok apa ya, nyokok ustad ditekakno kabeh keuntungan wis apa masyaallah Tuhan ini Tuhan lebih Tuhan ustad ya. Tidak cukup seperti itu. Kalau memang cukup untuk itu bisa mencetak anak soleh-soleh kan enak orang sugih. Sementara kita yang melarat tidak bisa bergerak. Tidak cukup untuk doa seperti itu. Makanya syariatnya adalah kita harus betul-betul mendidik anak ini, ya, dididik tenanan, di masjid atau teman-teman, di sekolah atau teman-teman, sehingga menjadi anak yang soleh-soleh. Orang cukup nakakno habaib, nakakno kiai, nakakno ustaz, sok pampung itu orang kabeh. Akhirnya tidak soleh, udah cukup. Berarti lek ngono kok cukup, tidak ada Allah. Tidak ada apa? Jadi tidak ada duit. Ora iso nakakno habaib, ora iso kekok. Paham maksud saya? Sekali lagi ini apa ya? Cubitan apa ya? Apa bagi orang yang kaya-kaya ya? Karena tidak sedikit orang yang kaya model seperti ini, sementara lainnya tidak cukup. Sekali lagi tidak cukup sekolah pondok pesantren baru insya Allah baru tahu kali lau seperti ini. Terus yang lain Oke, tentang korban. yang terakhir lagi terakhir. Tadi yang daging buat hidangan dimasak buat panitia. Iya. Bagaimana kalau izin sama yang korban? Contoh sapi. Sudah izin sama 7 orang yang korban. Nanti korbannya diambil 5 kilo lah buat hidangan panitia. Nah, kalau seperti itu. Sudah. Ini penting. Masuk pertanyaan izin. Bagaimana hukumnya? Teknis Mas Handoko tadi untuk panitia nantinya, tapi izin nang singgur korban, izin nang wong singgur korban, wong sing korban iku wis ora ono hak, bukan haknya yang korban. Ketika kita niat korban, sudah tidak punya hak ya. Tapi sekarang biasa saya dididik panitia. Jangan lupa ya. Kemana? Sendiri kemarin gitu sampai kan dulu mulai ya nih. Sama Pak. Pokok saya di rumah 50 bungkus kuartel. Kemudian itu Ustadz itu dari tapi aku sadar, jangan saiki. Mana tenang aja. Lalu tak kerasu, semuanya tak korban uang ini ya. Urung nggak dong ya. Aku tenang aja. Lu saja NU aja. Oh iya, 50 gampang. Udah mau jadi norek. Oh jadi panitia ya. Ini lah betul ini. Kemarin ini dapat berapa hari? Ini Ustadz ini. Itu nih, detik seperti itu. Tak pikir-pikir keras-keras. Wah, di situ korban ini kok ya. Kasihan teman-teman sudah kalau dengar kabar gitu. Oke. Jadi kembali lagi, menurut saya bagi teman-teman di jamaah yang suki-suki ini, saya ngomong suki-suki. Ketika sampai misalnya korban, tak usah tik-tik. Sampai tahun kemarin saya pecat. Minta 1 sampel, sampel kan sunnah hukum waduh itu usah diceramain setiap oleh sunnah sampel lah, kilo sampel gini loh Pak, itu sunnah hukumnya yang sunnah, tapi apa lebih afdal lagi ketika ada yang lebih membutuhkan daripada sampean yang musuhi mau yang korban mau orang sampai kerawakin sama walaupun sunnah orang yang gue afdal berarti di atas sunnah lagi. Ketika habis itu masih banyak yang membutuhkan, kok udah jarang mangan daging, sampai yang harus beli. Pulang lah. Dia biasanya jangan. Bukan terasa yang besar. Jadi Mas Hasan, bagaimanakah hukumnya? Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, tetap tidak bisa. Karena si korban sudah bukan mustahil, bukan malik, bukan pemilik. Jubil korban sudah selesai. Hanya nama atas nama korban, orang berkorban. Kemudian ketika sudah serahkan selesai. Apa kata panitia kalau sekarang? Gitu.
kok didikte aduh apa panitia, oh ya panitia. Saya izin gitu, aduh, waduh, panitia sih kok pikir. Makanya panitia kalau sing rada-rada ngerti pikir maksudnya. Jadi solusi tetap ya, solusi tetap yang pertama ya. Dalam Solusinya tetap pertama tadi dibagi dulu bagian panitia, habis itu solusinya seperti itu. Ini sama hampir durung dianu itu, durung dihitung, langsung bagikan. Terus wong ki jujur ngono langsung. Kok ini sama kurang nanti, mari ngono langsung. Balik-balik. Ya, ngono carane. Iki biar ngomong sih, bae ngomong. Wah, iya, ngono. Dia mau bisa enggak apa-apa, jangan ngelak kan. Tapi kok mari tak kayak itu. Sebelum sholat. Oke. Iya. Sudah sudah sholat. Ya apalagi kita sudah sampaikan tadi kalau sebelum sholat id tidak ada jelas. Walaupun sudah setelah apa sudah sholat. Jadi teknis seperti itu tidak boleh. Ya, Berarti sodako tadi itu tidak boleh. Kalau sebelum itu Adha dipotong berarti sodako. Nah, Malam takbir itu sodako. ya. Kalau yang rencana di Alhamdulillah kemarin itu nulis semua aku melok kan nulis aku. Saya ikut kan gitu ya. Tapi itu nulis aja Pak. Saya percaya aku. Itu aku dari duit. Padahal ini dari duit. Kayak ini duitnya. Ya itu. Mari tak kayak mana. Boleh. Bagian anu, Mas Jo bagian. Iya. Jadi itu kalau AKB yang kita rencanakan itu sudah jelas itu sudah oke. Jadi itu syariat. Walaupun ada imam lain yang mengatakan, ya kan, buktinya Rasulullah saya berkorban untuk saya dan keluarga saya, dan ini yang satu untuk umat kan gitu. Ya, itu hadis. Makanya awak dhewe kudu ahli hadis, ojo ngomong lima ahli. Ya, awak dhewe ikut aja, ya. Ikut yang ahli hadis. Dan itu yang viral, nggih. Syafi'iyah tidak seperti itu. Nggih. Wajar. Kalau sampai Jumatan Kang Jero ya wis lah. Nggih. Sudah jelas Pak. Sambung nggih, cukup dari saya, kurang mohon maaf. Intinya surah Al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.